Sebelum menonton, pastikan subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar Sobat Mediokrat bisa langsung update dan nonton video terbaru. 2 tahun dari sekarang, kalian akan dipecat. Ya, kalian nggak salah dengar. 2 tahun dari sekarang, kalian akan dipecat karena 50% dari 8 miliar penduduk dunia akan kehilangan pekerjaannya. Bukan karena salah kalian, tapi karena AI menggantikan kalian. Kalau kalian pikir revolusi AI masih lama, kalian salah besar. Ini terjadi sekarang. Dalam 2-3 tahun ke depan akan terjadi badai besar. Mereka yang tertinggal bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga kehilangan makna hidup dan kehilangan harapan. Kalau hari ini kalian masih santai, scroll TikTok sambil mager atau nonton Netflix, kalian akan kalah sebelum bertarung. Perubahan besar dalam sejarah umat manusia sedang berlangsung. Bukan perubahan biasa. Ini akan memporak-porandakan hampir seluruh umat manusia di bumi. Proyek itu bernama Stargate. Stargate adalah proyek terbesar dalam sejarah umat manusia untuk membangun otak super AI dengan daya proses yang belum pernah ada sebelumnya. Stargate akan membawa kita ke era baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Nilai investasinya adalah 500 miliar dolar AS atau setara dengan 8.000 triliun rupiah. Dana ini cukup untuk membangun 200 ibu kota baru seperti IKN. Lebih dari 2 kali lipat APBN Indonesia. Stargate dibangun oleh OpenAI, Microsoft, Oracle, Nvidia, SoftBank, dan sejumlah elit teknologi global. Mereka sedang membangun 20 pusat data raksasa dengan superkomputer yang ditenagai ratusan ribu hingga jutaan chip Nvidia Blackwell, chip tercepat di dunia saat ini. Yang paling gila, Stargate butuh 5 gigawatt listrik, setara dengan listrik untuk jutaan rumah. Mereka membangun pembangkit nuklir khusus untuk mendukung kecerdasan buatan ini terus hidup dan berkembang. Di balik Stargate ada perusahaan-perusahaan teknologi dan investment terbesar di dunia, seperti Sam Altman dari OpenAI, Satya Nadella dari Microsoft, ada Masayoshi Son, SoftBank, Larry Ellison dari Oracle, raksasa investment BlackRock, dan investor negara seperti Uni Emirat Arab. Mereka bukan hanya membuat teknologi, mereka sedang membangun Tuhan baru versi digital. Dan ini bukan fiksi ilmiah. Stargate sudah mulai dibangun di Texas dan akan ekspansi ke Abu Dhabi. Target peluncurannya yaitu tahun 2028. Entah kalian nyadar atau enggak, dampaknya sudah terasa sekarang. Ribuan programmer, content writer, dan akuntan sudah di PHK. Banyak startup dan media PHK banyak karyawan karena otomatisasi dan efisiensi. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. Apa kalian tahu beberapa iklan dan bahkan film Superman terbaru sudah menggunakan AI sebagai video generator? Pekerjaan jutaan dolar di belakang industri perfilman terancam, seperti artis, bintang film, video editor, visual effect, animator, dan sebagainya akan menghadapi kesulitan. Apakah kalian tahu di dunia medis, operasi lutut sudah menggunakan robot? Kedepan hampir semua operasi akan dilakukan oleh robot dan dikendalikan oleh AI. Tahun 2023-2024 adalah masa peringatan. Tahun 2025 hingga 2028 adalah pemusnahan massal skill manusia. Semua influencer di dunia sekarang sedang mengendorse agar kita belajar AI, kuasai AI tools. Tapi mereka lupa satu hal penting. Semakin cepat manusia belajar AI, semakin cepat juga manusia itu akan digantikan oleh AI. Semakin cepat kalian akan dipecat juga. Perusahaan hanya butuh sedikit manusia yang ahli, sementara sisanya digantikan oleh mesin. Semakin kita adopsi, artinya proses AI menggantikan manusia itu akan segera berhasil. Dan pertanyaannya, 4 miliar manusia yang tersingkirkan akan kerja apa? Stargate bukan sekedar proyek teknologi, tapi ini adalah gerbang menuju distopia. Coba kalian bayangkan di mana AI menjadi otak suatu perusahaan, di mana sistem dibangun oleh AI, semua karyawan diatur dan dinilai oleh AI. Kalau seseorang karyawan tidak perform, dia akan diberi peringatan oleh AI dan bahkan dipecat oleh AI secara otomatis. Dan ini sudah terjadi sekarang. Ini adalah contoh report seorang video editor yang dinilai menggunakan AI. Selain itu, AI juga digunakan untuk mengatur sosial kita. Bahkan sistem peradilan di beberapa negara sudah mulai menggunakan AI untuk mengambil keputusan hukum.
Di masa depan, militer dan keamanan negara bahkan akan memata-matai kita dan mengatur kehidupan sosial kita. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, sebagian besar keputusan penting mungkin tidak lagi diambil oleh manusia, tetapi oleh AI. Bahkan sekarang saja, CEO perusahaan mulai mengandalkan AI untuk membuat keputusan strategis. Kalian pikir revolusi ini masih jauh? Tidak, ini sedang terjadi. Spotify, Netflix, Google, TikTok, semua makin dikendalikan AI. Filter Instagram, rekomendasi YouTube, makin canggih karena menggunakan AI. Ketika kita menggunakan ChatGPT atau AI lain, semuanya mengeluarkan versi gratis mereka. Jika suatu produk gratisan, artinya kitalah yang menjadi target mereka. Artinya semua data dan kebiasaan manusia dikumpulkan untuk melatih AI agar semakin cepat menggantikan manusia. Jangan kira ini hanya menghapus pekerjaan entry level. AI akan menghantam semua profesi seperti desainer, aktor, pencipta lagu, video editor, programmer, dokter, guru, pengacara, wartawan, dan lain sebagainya. Tidak ada yang aman. Dari 8 miliar manusia, diprediksi 4 miliar akan kehilangan pekerjaan. Memang ada pekerjaan baru yang tercipta, namun tidak semua orang bisa akses reskilling. Pekerjaan kantoran akan dituntut untuk menggunakan AI. Memahami sistem AI, menciptakan AI, mengarahkan AI, juga harus punya akses modal dan koneksi. Meskipun AI membantu kita melakukan berbagai pekerjaan menjadi lebih mudah, tapi hidup akan menjadi lebih sulit bagi sebagian besar umat manusia. Karena sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan penghasilan. Karena setiap perusahaan akan jauh lebih efisien dari sebelumnya. Kalau sebelumnya menggunakan 1.000 orang untuk bekerja, kalau sekarang mungkin 100 orang saja sudah cukup. Bahkan hanya beberapa orang ahli ditambah dengan beberapa orang pendukung saja. Jadi jumlah lapangan kerja akan jauh lebih sedikit dan dibutuhkan high level skill set. Tidak semua orang mampu mengakses dan mampu berubah. Dan ini tidak untuk semua orang. Dan saya ulangi, ini tidak untuk semua orang. Lalu bagaimana mereka yang tersingkirkan? Mereka akan berebut, berbondong-bondong untuk pindah ke sektor yang belum tergantikan oleh AI. Namun secara ekonomis, penghasilan dari pekerjaan ini tidak sebesar dari pekerjaan kerah putih atau industri high-tech. Pekerjaan-pekerjaan ini juga tidak akan mampu menampung 4 miliar orang. Maka akan tetap terjadi ledakan pengangguran global dan akan terjadi tekanan sosial yang besar-besaran. Kehancuran ekonomi global terburuk sepanjang sejarah dunia modern. Bahkan untuk makan dan air bersih saja, orang-orang akan mengandalkan pemerintah karena tidak ada penghasilan, tidak punya pekerjaan. Ini bukan transisi ke era baru. Ini seleksi alam teknologi. Ini neraka di bumi. Ini adalah senjata pemusnah massal. Sekali lagi bagi pendukung AI, pertanyaannya adalah, kemana 4 miliar manusia ini harus mencari pekerjaan? Hanya memikirkan kemajuan teknologi, tetapi tidak memikirkan kemanusiaan. Bukankah ilmu pengetahuan dan teknologi dicari dan dipelajari untuk kebaikan umat manusia? Namun kenyataannya, ini akan menjadi senjata pemusnah massal. Seperti Oppenheimer yang menyesal menciptakan bom atom, umat manusia akan menyesal melahirkan AI. Cerita tentang manusia yang menciptakan dalam tanda kutip makhluk yang pada akhirnya tak bisa dikendalikan. Seperti dalam kisah Frankenstein karya Mary Shelley, seorang ilmuwan menciptakan makhluk dari potongan tubuh manusia, tapi pada saat makhluk itu hidup, ia merasa ditolak oleh penciptanya. Maka ia berbalik dan menghancurkan hidup sang pencipta. Frankenstein bukan horor tentang monster, tapi horor tentang manusia yang ingin menjadi Tuhan dan dihancurkan oleh ciptaannya sendiri. Atau seperti film The Terminator, AI bernama Skynet yang awalnya dibuat untuk perlindungan militer, justru menjadi sadar diri dan menyimpulkan bahwa musuh utama adalah manusia itu sendiri. Maka dimulailah perang antara mesin dan manusia. Dalam The Hunger Games, pemerintah menciptakan sistem penindasan dengan teknologi tinggi dan kasta sosial. Rakyat dipaksa mengikuti permainan brutal demi kehidupan elit. Akhirnya perlawanan lahir dari tekanan dan ketidakadilan. Rakyat berperang melawan penindasan kaum elit dengan teknologinya. Ini bukan hanya fiksi, tapi refleksi bagaimana teknologi bisa digunakan untuk menindas jika kekuasaan terlalu terpusat. Sekarang kita sedang menuju ke sana. Ketika kehidupan semakin tak manusiawi karena tekanan ekonomi, sosial, dan teknologi,
manusia akan mulai protes dan memberontak. Saat robot humanoid menggantikan polisi, jaksa, bahkan tentara, maka protes-protes rakyat akan dihadapi oleh robot-robot dingin tanpa rasa kasihan. Tanpa disadari kita sedang menuju perang antar manusia melawan mesin, manusia melawan ciptaannya sendiri. Dan saat itu terjadi, dunia akan sadar dan menyesal telah melahirkan AI. Bukan fiksi, tapi mungkin ini jadi kenyataan. Pertanyaannya sekarang, apakah yang bisa kita lakukan? Para konten kreator bahkan Mas Wapres bilang kita harus belajar menggunakan AI, membuat AI, belajar cyber security. Yes, semua itu baik bagi orang yang bisa akses ke situ. Tapi bagaimana dengan petani, buruh pabrik, tukang, guru desa, atau bahkan orang tua kita yang bahkan tidak tahu apa itu arti prompt? Mungkin mereka tidak banyak berubah, mereka masih melakukan pekerjaan itu. Hanya saja, orang-orang dari kerah putih akan berbondong-bondong berebut pekerjaan dengan kerja fisik. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. Jawaban belajar AI hanya berlaku bagi sebagian kecil manusia. Tapi bagaimana dengan mayoritas orang? Mereka akan tersingkir. Bahkan mereka yang menguasai AI pun belum tentu akan aman. Generasi Z tidak akan aman sebaik apapun kalian belajar menggunakan artificial intelligence, karena artificial intelligence akan menggantikan kerjaan entry level. Karena ketika 10 orang bisa mengerjakan pekerjaan 1000 orang, maka yang 990 akan tetap dibuang. Ini bukan soal siapa pintar dan siapa tidak, tapi soal siapa yang punya kuasa atas sistem. Dan saat ini, sistem itu sudah dikunci oleh para elit teknologi dunia. Pertama, kita harus sadari bahwa rasanya tidak ada yang bisa menggantikan gelombang perubahan ini. Yang kedua, sadari bahwa perubahan ini sungguh tidak akan adil. Banyak orang tidak akan punya akses untuk belajar AI. Tidak semua bisa membeli laptop canggih, internet cepat, ikut pelatihan mahal, atau mengerti bahasa teknologi. Maka solusi tidak hanya belajar AI, karena itu hanya menyelamatkan segelintir orang yang punya privilege. Apa pilihan untuk mereka yang tidak bisa reskilling? Ada beberapa bidang pekerjaan yang masih belum bisa ditergantikan oleh AI dan robot. Beberapa di antaranya adalah pertanian dan peternakan tradisional, karena masih membutuhkan tenaga fisik, adaptasi lahan, dan pengetahuan lokal yang tidak bisa dilakukan oleh algoritma. Pekerjaan keterampilan fisik seperti olahragawan, tukang kayu, tukang las, tukang listrik, montir, motor, tukang bangunan, karena tidak efisien membuat robot humanoid massal untuk menggantikan pekerjaan yang variatif dan fleksibel seperti ini. Layanan mikro dan sosial, seperti warung kecil, kantin rumahan, laundry, UMKM makanan, karena masih lebih murah dan relevan untuk pasar lokal. Ekonomi berbasis komunitas seperti gotong royong desa, jasa informal. Jadi pekerjaan yang masih ada adalah pekerjaan keterampilan fisik, mengandalkan pengalaman, kerja budaya dan sosial, serta kedekatan antar personal. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau swasta, yaitu mendorong pelatihan lokal dan vokasi, program sertifikasi, pemberdayaan UMKM lokal, layanan sosial komunitas, regulasi dan kebijakan, seperti pemerintah menganggarkan pelatihan massal di bidang keterampilan dan kesehatan komunitas. Tetap galakan sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja banyak, galakan ekonomi pariwisata dan hiburan, serta mereformasi kurikulum pendidikan. Target bukan hanya sekedar proyek, ini adalah simbol ketimpangan, utamakan, dan ambisi manusia untuk menjadi Tuhan. Bahaya terbesar bukan hanya AI menggantikan skill manusia, tetapi menghilangkan nilai manusia dari dalam sistem. Fokus kita bukan hanya sekedar siap AI, tapi menciptakan ruang kerja manusiawi yang tidak tergantikan oleh AI. Salam meritokrat, see you next video.